Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma, Rabbana rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku dan pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi dengan saya dalam pengajian Ramadan yang diadakan oleh tim podcast Miftah MTS Negeri Gresik dengan keadaan sehat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dan pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama, yakni materi lanjutan dari bab Fadilatul Ilmi pada kitab Dzurratun Nasihin. Dalam pertemuan pertama dulu sudah dijelaskan bahwasanya Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama. Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwasanya manusia adalah tempatnya ilmu, atau Allah memberikan manusia ilmu sebagai ungkapan hormat Allah kepada manusia. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hadis dan sedikit cerita yang akan kita sampaikan yang terdapat pada kitab Dzurratun Nasihin. Yang pertama pada halaman 68 ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, sebelum kita menyaksikan, mengamati apa yang akan kita sampaikan, jangan lupa untuk selalu ikhlas dalam mencari ilmu. Dan kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, apalagi bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa adda alaina min barakatihim fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala khuyira Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtaral ilma fa u'tiyal ilma wal mulka. Hadis yang pertama, wa ani bin Abbasin lan kacerita lan kariwayataken saking sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga paring ridha Allahu sinten Allah anhuma maring sahabat Abdullah lan sahabat Abbas. Annahu stuhune Ibnu Abbas kala iku ngendika sapa Ibnu Abbas. Khuyira dikon milih Sulaimanu sapa Sulaimanu sinten Nabi Sulaiman alaihi iku ing atase Nabi Sulaiman assalamu utawi keselamatan bainal ilmi wal mulki, bainal ilmi ing dalam antarane ilmu wal mulki lan keraton atau kerajaan. Lah pada hadis ini atau cerita ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau pernah berkata atau bercerita, Khuyira Sulaiman, Nabi Sulaiman pernah disuruh memilih oleh Allah antara ilmu dan kerajaan. Nabi Sulaiman pernah disuruh memilih oleh Allah antara ilmu dan kerajaan. Fakhtaroh mongko milih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu. Fautiyah mongko paring sinten Allah
Fa'utiya mongko den paringi sinten Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu wal mulka lan keraton. Tapi kemudian Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada memilih raja. Pada cerita ini Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada memilih raja. Nah, kemudian beliau diberikan ilmu dan kerajaan. Nah, dari sini coba kita pikirkan betapa utamanya seseorang yang memiliki ilmu. Dan ini pun sesuai dengan firman Allah yang artinya Allah akan mengangkat derajat Allah akan mengangkat seseorang yang diberikan Allah ilmu. Waqala ba'dul hukama lan ngendika ba'dul hukama'i sapa setengah hukama. Hukama itu adalah ahli hikmah. Yang diungkapkan apa? Al ilmu salah satu ahrufin. Al ilmu utawi ilmu salah satu ahrufin iku telu piro-piro huruf. Jadi di dalam lafaz ilmu ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Ainun siji ain, walamun lan lam, wa mimun lan mim. Jadi pada lafaz ilmu itu ada 3 huruf, yakni ain, lam, dan mim. Kemudian ba'dul hukama tersebut merinci wasdiqaqul aini utawi pengalape ain min illiyina iku saking lafaz illiyin. Lafaz illiyin. Wasdiqaqul lami utawi pengalape lam iku minal lutfi iku saking lafaz lutfun. Wasdiqaqul mimi utawi pengalape mim minal mulki iku saking lafaz mulkun. Nah, Ba'dul hukama tadi merinci bahwasanya lafaz ain itu diambil, huruf ain itu diambil dari lafaz iliyin. Nah, ini kalau dimana secara bahasa Indonesia adalah tempat yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau secara logika orang yang memiliki ilmu dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Terus wasdiqaqul lami minal lutfi. Untuk huruf lam itu dari kata lutfun. Dalam segi bahasa Indonesia artinya adalah lembut. Nah, maka secara logika orang yang memiliki ilmu itu pasti memiliki hati yang sangat lembut. Wasdiqaqul mimi, sedangkan huruf mim minal mulki itu diambil dari kata al-mulku, atau kalau diartikan kerajaan. Nah, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwasanya Nabi Sulaiman lebih memilih mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut ia akan bisa mendapatkan sebuah kerajaan. Dan memang pada waktu itu raja yang paling hebat, termasuk raja yang paling hebat adalah Nabi Sulaiman. Bagaimana tidak? Karena Nabi Sulaiman itu menguasai berbagai elemen. Ada menguasai elemen manusia, menguasai jin, dan menguasai binatang. Fal ainu yujawizu, fal ainu mengutawi ain, fal ainu mengutawi huruf ain yujawizu iku bisa lewat sahibuhu sapa wong kang duwe ilmu ila iliyini ing surga iliyin. Pada huruf ain itu menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu dia akan bisa memiliki surga iliyin, yakni surga yang paling tinggi. Walamu utawi lam yaj'alu iku ndadekaken apa ilmu hu ing sahibul ilmi latifan ing wong kang welas, Dan pada huruf lam dengan memiliki ilmu seseorang akan menjadi lemah lembut. Wal mimu yaj'aluhu mulkan, wal mimu utawi mim yaj'alu iku bakal ndadekaken apa ilmu ing sahibul ilmi mulukan ing raja al khalqi ing atase makhluk. Nah, dengan huruf mim menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya itu dia akan bisa menjadi rajanya makhluk. Dan ini menurut
realita yang ada memang para presiden itu kan tidak ada yang bodoh. Mereka pasti memiliki ilmu. Dan apabila mereka tidak memiliki ilmu, pasti tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin. Hadis yang ketiga atau cerita yang ketiga. Wa yuqalu lan den ngendikaaken ya dulu nuduhaken ala syarafil ilmi ing atase mulyani ilmu. Qauluhu ta'ala apa dahwane ta'ala li Muhammadin marang Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dahwane wa qur rabbi zidni ilma. Dan diceritakan lagi atau disampaikan kembali bahwasannya yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu itu ada pada firman-Nya Allah kepada Nabi Muhammad. Apa firman-Nya Allah itu? Yakni wa rabbi zidni ilma. Wa qul lan ngucapo sira Muhammad, Rabbi duh pangeran ingsun, duh pangeran kula, zidni mugi tambah panjenengan ni ing ingsun ilman ing ilmu. Yang artinya ucapkanlah wahai Muhammad atau berdoalah wahai Muhammad, wahai Tuhanku berikanlah atau tambahkanlah kepadaku ilmu. Li'annallaha ta'ala li'annallaha krana stune Allah ta'ala akta iku paring sapa Allah Muhammadan ing Nabi Muhammad kullal ulumi ing sekabehane ilmu, walam yakmur lan ora perintah utawa ora dawuh sinten Allah hu ing Nabi Muhammad bitola biziyadati ghairi ilmi kelawan nupre tambahi liyane ilmu. Nah, pada firman Allah Rabbi zidni ilma, sesungguhnya Allah memberikan ilmu pada Nabi Muhammad khususnya secara umum kepada seluruh manusia. Dan Allah tidak pernah memerintah atau pernah mengatakan untuk meminta selain ilmu. Hukiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid. Nah, ini ada cerita. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hukiya dan cerita akan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa iku teka sinten Kanjeng Nabi ila babil masjidi maring lawange masjid. Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah datang ke masjid kemudian sampai pada pintu masjid. Faro'a mongko ningali asyaitonu, faro'a mongko ningali sinten Kanjeng Nabi asyaitona ing setan inda babihi ing dalem sandinge lawange masjid. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad melihat setan yang berada di samping masjid. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada setan tersebut, ya iblis, ho iblis, ma utawi opo tasna'u agawi sira huna ing dalem kene. Hei iblis, apa yang akan kamu lakukan di sini, di tempat ini? Apa yang kamu lakukan di tempat ini wahai iblis? Faqala syaiton, kemudian setan tadi menjawab, faqala mongko ngendika, faqala mongko matur. Karena ini derajatnya antara setan dan Nabi Muhammad, maka kita pakai bahasa-bahasa yang lebih halus. Karena derajatnya setan itu kan makhluk yang paling rendah, sedangkan Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia di antara makhluknya Allah. Faqala mongko matur asaitonu sapa setan. Kemudian setan menjawab, uridu an adkhulal masjidah. Uridu ngarepaken kula an adkhula ing yento melebet kula al masjidah ing masjid. Saya ingin masuk ke dalam masjid, kata setan. Dia menjawab pertanyaan Nabi, saya ingin masuk ke masjid. Wausida sholat hadzal musolli. Wausida lan ngerusak kula sholat hadzal musolli ing salate iki wong kang salat. Dan saya ingin merusak salatnya orang yang salat. Walakin akhafu,
lan tetapine ajre kula min hadzal rajuli saking menika tiyang jaler an-naimi kang tilem. Tetapi ya Rasulullah, saya takut terhadap orang yang sedang tidur itu. Jadi ceritanya dulu ada dua orang, yang satunya sholat, yang satunya tidur. Dan si setan ini mau mengganggu orang yang sedang sholat. Apesnya setan melihat di sebelahnya orang yang sholat itu terdapat seseorang yang sedang tidur. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya lagi. Qala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, ho iblis, lima lam takhaf, krana utawi apa, lam takhaf ora wedi sira, minal musolli saking wong kang salat, wa huwa utawi musolli fil ibadati iku ing dalem ibadah, wal munajati lan munaja ma'arabihi sertane pengirane musolli, wa takhafu lan wedi sira minan naimi saking wong kang turu, wa huwa hale utawi naim fil ghaflati iku ing dalem lali. Nabi Muhammad bertanya lagi, hei iblis, kenapa engkau takut terhadap orang yang sholat? Wa huwa fil ibadah, dia itu sedang ibadah dan bermunajah kepada Tuhannya. Maaf, pertanyaan Nabi, hei iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sholat, padahal dia itu sedang ibadah dan munajah kepada Tuhannya? Artinya Nabi heran, iblis kok tidak takut kepada orang yang sholat, sedangkan dia takut kepada orang yang tidur. Watakhofu, dan kamu takut minan naimi terhadap orang yang tidur, wa huwa fil ghaflati, sedangkan naim itu dalam keadaan lupa. Nah, iblis tadi kok bisa takut kepada seseorang yang tertidur? Nah, orang yang tertidur itu kan dalam kondisi yang lupa. Nah, orang yang tidur dia tidak melaksanakan sholat. Sholatnya kan tidak apa-apa, artinya dia tidak apa-apa, tidak melakukan sholat dalam kondisi tidur. Qala syaiton, kemudian setan tadi menjawab, qala matur as-syaitonu sapa setan, al musolli utawi wong kang sholat, jahilun iku wong kang bodho, wa ifsaduhu utawi ngerusak ing jahil, ashalu iku gampang. Nah, jarine kata setan, orang yang sholat itu adalah orang yang bodoh, sedangkan merusak orang yang sholat yang bodoh tadi itu sangat mudah. Jadi katanya iblis, orang yang sholat tadi itu bukan orang yang memiliki ilmu, artinya dia tidak memiliki ilmu dalam hal sholat. Makanya dalam merusak atau merusak orang yang sedang sholat tadi itu sangat mudah. Walakinna naima lan tetapine wong kang turu, walakinna naima lan tetapine wong kang turu, alimun iku wong kang alim. Ajare setan, dan orang yang tidur itu loh, dia itu orang alim. Idza awaitu tatkalane syari'aken ingsun, idza awaitu tatkalane nyasaraken ingsun al musolliya ing wong kang salat, wa afsattu lan ngrusak ingsun salatahu ing salate musolli, akhafu mongko wedi ingsun miyak zotihi saking ngelilire alim, wa islahihi lan olehe bagusaken alim ajalan hale aki-aki. Idza awaitu, ketika saya, maksudnya dia setan itu mengganggu orang yang sholat,
itu dia lebih takut bangunnya orang yang tidur tadi. Dan orang yang tidur tadi dalam kondisi tergesa-gesa melaksanakan sholatnya. Dalam cerita ini tentunya perlu kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu sangat penting sekali, terutama dalam hal ibadah. Faqala alaihi salatu wasalam, faqala monggo ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Nah, katanya Rasulullah, kata Rasulullah, naumul alim utawi turune wong kang alim, orang yang pinter, orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, khairun min ibadatil jahili, iku luwe apik, iku luwe bagus min ibadatil jahili saking ibadahe wong kang bodoh atau orang yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, dari sini apalagi sekarang kita masih berada di bulan puasa. Dalam kitab Ihya dijelaskan ada sebuah makalah naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Bayangkan kalau ini kita double ya. Kita ada keterkaitan, kita hubungkan dengan cerita ini ya. Berapa kali lipat pahala yang akan kita peroleh. Kita sebagai seorang alim dan sebagai seorang yang shaim. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong aroda iku ngarepaken sapa man ayyafadha ing yen to apal sapa man al ilma ing ilmu falaihi mongko netepi ing atase man ayyulazima apa yen to netepi sapa man khamsa hisolin ing 5 piro-piro tingkah. Nah, pada hadis ini ada anjuran. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kita, bagi kalian yang statusnya masih kategori tolabul ilmi atau para pencari ilmu. Ya, kita semua, karena mencari ilmu itu tidak cukup di usia muda, usia tua, tapi mencari ilmu itu sepanjang masa. Nah, pesan yang akan disampaikan Nabi Muhammad pada hadis ini yakni barang siapa yang menghendaki untuk menjaga atau menghafalkan ilmu, maka dia harus menetapi 5 perkara. Maka dia harus melakukan 5 perkara, kata Rasulullah. Nah, 5 perkara itu apa saja? Al-ula utawi kang kawitan sholatul laili iku sholat wengi. Walau rakaataini lamun lan senajan mung 2 rakaat. Nah, yang pertama adalah melaksanakan sholat malam. Dan sholat malam ini diceritakan memang menjadi kunci bagi orang-orang yang ingin sukses hidupnya. Dan Allah sendiri sudah menegaskan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, inilah sebagai kunci awal kita sebagai tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu, seenggaknya setiap malam paling minimal sepertiga malam kita melaksanakan sholat malam minimal 2 rakaat. Dan kita berharap pada sholat malam tersebut agar Allah membukakan, memfoto hati kita agar lebih mudah lagi dalam memperoleh dan mendapatkan ilmu. Wasaniyatu utawi kang kaping pindho dawamul wudhu'i iku nglanggengaken wudu. Adapun kunci keberhasilan dalam mencari ilmu yang kedua adalah selalu dalam keadaan suci.
Selalu berwudu itu maksudnya adalah selalu dalam kondisi bersuci. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Nah, dalam hadis ini ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwasanya Allah itu suci. Allah itu baik. Ya baik itu ya suci. Suci itu kan indah. Lah Allah tidak menerima segala sesuatu yang tidak indah. Lah oleh karena itu dalam mencari ilmu itu kita paling enggak itu selalu dalam keadaan bersuci. Bahkan dalam sebuah makalah atau ungkapan pernah disampaikan bahwasanya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurun la yuhdal asi, dan nuru dan cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada para maksiat. Artinya apa? Ada orang yang mengatakan bahwasanya suci di sini itu adalah suci dari segala bentuk maksiat. Artinya paling enggak ketika kita dalam mencari ilmu kita harus bertakwa. Dalam artian kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Artinya kita menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita sebagai thalibul ilmi itu ada secerca dosa yang masih menempel di dalam tubuh kita. Dan apabila kita kok melakukan dosa, secepat-cepatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah datangnya dari Allah. Ingat, ilmu itu datangnya dari Allah. Wasali satu utawi kang kaping 3 at-taqwa iku takwa. Fisirri ing dalem jerone wal alaniyatilan lahire. Dan yang ketiga, kunci sukses mencari ilmu yang ketiga adalah takwa. Takwa bisiri atau bil jahri. Takwa secara sembunyi-sembunyi atau takwa secara terang-terangan. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya takwa adalah menaati Allah. Artinya kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebagai thalibul ilmu jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Jangan sampai kita lalai tidak puasa. Nah, sekarang kita berada di bulan puasa. Jangan sampai kita melaksanakan maksiat. Perlu diingat bahwasanya ketika kita melaksanakan maksiat di bulan puasa, itu dosanya berlipat ganda. Tapi apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah, artinya kita mencari pahala-pahalanya Allah, maka pahala itu kita dapatkan dengan berlipat-lipat. Warabiu utawi kang kaping 4 ayyakula iku yen to mangan sapa man litakowi krana nganggo kekuatan lali syahwati ora krana syahwat. Nah, kunci sukses mencari ilmu yang keempat adalah kita makan itu secukupnya. Jadi kita makan itu sebagai kekuatan, mencari kekuatan agar kita dapat mencari ilmu atau memudahkan kita dalam mencari ilmu, bukan untuk nafsu kita. Ya, kalau kita misal pada bulan puasa ini kita puasa, kalau buka ya jangan berlebihan. Dan ingat Allah pernah bersabda, Allah pernah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau makan kita cukupnya 30-an atau 3 suapan nasi ya cukup, itu yang kita makan. Kalau kita minum itu kok cukup 1 gelas, ya sudah kita minumnya 1 gelas. Ingat bahwasanya apabila kita berlebihan, kita cukupnya minum 1 gelas, tapi kita minum 2 gelas. Ingat, yang 1 gelas terakhir itu adalah syahwat. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Dan diceritakan pula orang yang kebanyakan makan itu kan bisa melupakan ingatannya. Jadi kita semua sebagai thalibul ilmi, sebagai orang yang mencari ilmu, ya kita nggak mau kan ilmu yang sudah kita dapatkan di sekolahan atau di majelis-majelis ilmu yang lain itu hilang seketika karena kesalahan kita dalam berlebihan makan dan minum. Wal khamisatu utawi kang kaping 5 asiwaku iku siwakan. Lah yang terakhir, kunci dalam mencari ilmu atau kunci suksesnya mencari ilmu adalah bersiwak. Apa sih bersiwak itu? Bersiwak itu adalah membersihkan gigi, membersihkan mulut,
membersihkan atau tidak sampai mulut kita itu bau. Atau sekarang lebih modern lagi, itu kita memakai sikat gigi dan pasta gigi. Kalau orang zaman kuno itu memakai kayu yang namanya kayu siwak. Dan dengan kayu itu ulama atau orang-orang zaman kuno itu bisa membersihkan giginya dan tidak sampai membuat mulutnya bau. Dan insya Allah sampai sekarang juga masih ada. Dan hadis tentang siwakan itu juga ada. Dan fadilahnya atau keutamaan orang siwakan juga ada. Di antara fadilah dalam yang saya temukan dari beberapa literasi, itu diantaranya adalah menguatkan kita dalam mencari ilmu. Artinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, siwak itu bisa mengikat ilmu itu sehingga kita tidak sampai lupa. Sedangkan hadisnya itu ada sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholatin. Nah, seumpama kok tidak diberatkan bagi umatku, maka aku akan memerintahkan untuk bersiwak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi itu memberikan kita semua, memberikan kalian motivasi dalam bertahqiq atau benar-benar mencari ilmu. Jangan sampai di usia kita yang masih belia, di usia kita yang masih remaja, itu kita lolos atau kita kehilangan banyak kesempatan dalam mencari ilmu. Dan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan tadi itu insya Allah hadis-hadisnya insya Allah sudah mutafaq alaih, artinya sudah teruji coba, dan hadis-hadis tadi itu sudah banyak dilakukan atau banyak diamalkan oleh banyak orang alim. Nah, mungkin itu bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang didapatkan, saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.